Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, mohon izin memperkenalkan diri. Nama saya Agung Gumelar, Taruna Madya dari Prodi Teknologi Kelautan dengan nomor induk Taruna yakni 20.7.008.069. Pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan tugas dari mata kuliah termodinamika, yakni saya mengambil tema tentang PLTO atau pembangkit listrik tenaga ombak. Sebelumnya saya mohon izin kepada Bapak Yuni Ariwibowo, STMT, selaku dosen pengampu mata kuliah termodinamika. Izin untuk mempresentasikan tugas saya, yakni tentang termodinamika dalam konsep energi terbarukan PLTO atau pembangkit listrik tenaga ombak. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah teman-teman pernah terpikirkan waktu teman-teman liburan ke pantai dan lihat ombak gitu, apakah pernah teman-teman bertanya-tanya apakah kegunaan lain dari ombak selain untuk sarana rekreasi ataupun sarana transportasi? Apakah hanya itu saja kegunaan ombak? Nah, untuk menjawab pertanyaan teman-teman ini, saya akan mempresentasikan kegunaan lain dari ombak ini. Untuk itu akan saya presentasikan di slide berikutnya. Sebelum masuk ke materi PLTO atau pembangkit listrik tenaga ombak, saya ingin menjelaskan tentang sistem konsep dasarnya itu PLTO itu dari mana. Nah, sistem dasar dari pembuatan PLTO ini adalah termodinamika. Termodinamika ini terdiri dari dua suku kata yang berasal dari kata Yunani. Yang pertama adalah thermes, yang berarti panas, dan dynamis, yang berarti perubahan. Jadi bisa disimpulkan bahwasannya termodinamika adalah suatu ilmu yang menggambarkan usaha untuk mengubah kalor atau panas tersebut atau energi lain yang berpindah yang disebabkan perbedaan suhu menjadi energi serta sifat-sifat pendukungnya. Jadi suatu energi itu tidak dapat dimusnahkan, tetapi suatu energi hanya bisa berpindah-pindah dari bentuk satu ke bentuk yang lainnya, seperti perubahan energi pada cahaya matahari atau biasa disebut energi dari solar panel matahari. Jadi si energi cahaya matahari yang mengandung panas itu bisa dikonversi menjadi energi listrik. Terus ada lagi energi panas bumi, itu juga bisa dikonversi menjadi energi listrik. Dan masih banyak lagi energi-energi yang bisa diubah menjadi bentuk energi yang lain karena disebabkannya perbedaan suhu. Nah, PLTO, pembangkit listrik tenaga gelombang atau ombak. Latar belakang saya mengambil judul PLTO atau pembangkit listrik tenaga gelombang ini adalah sudah layak umum tahu bahwasannya Indonesia ini mempunyai luas wilayah lautan yang lebih besar daripada daratan. Luas wilayah lautan Indonesia sekitar kurang lebih 70% dan luas daratannya itu kurang lebih 30%. Jadi
ini merupakan potensi yang bagus bagi kita untuk mengelola gelombang ini menjadi energi terbarukan yang tentunya ramah lingkungan. Untuk sistem cara kerjanya sendiri dibagi 3 sistem cara kerja, dan untuk yang mau saya paparkan adalah dengan sistem pelampung atau tabung gas, dan yang selanjutnya adalah dengan sistem kolom air yang berosilasi atau sering disebut oscillating water column, dan yang terakhir adalah dengan sistem wave shroud. Untuk penjelasan cara kerjanya, tetapi saya sebelumnya ingin mengingatkan bahwasannya untuk pembuatan wahana kelautan seperti pembangkit listrik tenaga gelombang ini perlulah komponen yang tahan terhadap kerasnya kandungan korosi di dalam air laut. Karena kalau memakai bahan-bahan yang pada umumnya seperti besi itu yang tidak tahan terhadap korosi, maka dikhawatirkan bangunan pantai tersebut tidak bertahan lama. Dan PLTO sendiri memiliki 2 macam cara kerja, yaitu yang pertama cara kerja yang ditempatkan di daerah pesisir seperti yang mau saya paparkan, dan yang kedua adalah yang ditempatkan di daerah lepas pantai. Dan untuk itu saya akan menjelaskan cara kerja dari PLTO yang dipasang di wilayah pesisir. Yang pertama, tabung besi yang berisi udara akan bergerak secara naik dan turun karena digerakkan oleh gelombang laut, lalu akan menggerakkan pompa hidrolik. Yang kedua, pompa hidrolik yang memanfaatkan daya tekan berdasarkan fluida cair untuk meluncurkan energi kinetik. Yang kedua, pompa hidrolik yang memanfaatkan daya tekan berdasarkan fluida cair untuk memunculkan energi kinetik. Jadi dengan gerakan tadi akan membuat muncul energi kinetik. Dan ketiga, turbin akan mengubah energi kinetik itu menjadi energi listrik. Jadi energi kinetik tersebut akan pergi ke turbin, dan pada proses yang ketiga, turbin akan mengubah energi kinetik tersebut yang berdasarkan fluida cair itu dan akan menjadi energi listrik. Dan perlu teman-teman ketahui lagi, pompa hidrolik memunculkan sebuah tekanan di mana terjadi pemindahan perubahan daya lebih besar dari potensi tekanan awalnya. Jadi tekanannya itu akan terus-menerus meningkat. Fluida tekanan ini ditingkatkan tekanannya oleh pembangkit tekanan. Oh, jadi dia akan dibangkitkan tekanannya oleh pembangkit tekanan tersebut. Pembangkit tekanan atau gelombang air laut yang kemudian diteruskan atau disalurkan oleh pipa saluran dan dapat memutar turbin. Jadi fluida itu akan dapat memutar turbin dan dapat menghasilkan energi kinetik lalu diubah menjadi energi listrik. Energi kinetik tersebut diubah energi listrik lalu disimpan dulu sebelum dialirkan ke rumah-rumah warga. Jadi energi kinetik itu yang sudah berubah jadi listrik tidak langsung dipakai oleh khalayak umum, melainkan harus disimpan dulu di
gardu-gardu terdekat dan gardu-gardu terdekat dan baru dapat disalurkan ke halayak umum seperti masyarakat pesisir. Contoh beberapa metode teknologi yang telah diterapkan. Ini adalah contoh dua metode teknologi yang berhasil diterapkan di lapangan. Yang pertama adalah aqua buoy. Jadi air itu akan masuk ke sini dan akan ditekan oleh piston dan akan mengubahnya piston silinder dan akan menggerakkan turbin yang terdapat pada silinder. Jadi air laut masuk ke sini dan akan ditekan oleh piston silinder dan si air laut yang ditekan itu akan dapat menggerakkan salah satu turbin yang ada di dalamnya ini. Dan si turbin ini akan mengubah energi gerak tersebut atau energi kinetik tersebut menjadi energi listrik. Dan yang kedua adalah generator buoy. Jadi gerakannya ini akan dipengaruhi oleh gelombang naik turun dan di dalamnya terdapat sebuah generator dan bisa langsung mengubah energi gelombang tadi yang naik turun atau energi kinetik tadi menjadi energi listrik. Untuk selanjutnya diproses lagi di generator di gardu-gardu terdekat dan baru dikirim ke halayak umum atau masyarakat pesisir. Untuk penutup, saya mohon maaf bila mana ada salah kata, salah dalam pengucapan ataupun salah dalam penulisan. Mohon maaf dan kedepannya saya akan belajar lagi dan agar dapat memperbaiki kesalahan-kesalahan yang dilakukan saya pada kesempatan kali ini. Untuk itu, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.